Wa id qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah pula Muhammad ketika Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu, Bani Israel. Apa? Antat bahu bakoroh, agar supaya kamu tuh menyembelih sapi betina. Apa masalahnya? Kok disuruh menyembelih sapi betina? Diperintah begitu, orang Bani Israel malam jawab, Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka menjawab, apakah engkau itu menjadikan saya itu ejekan, mengejek kami, melecehkan kami? Qala, berkatalah Musa, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar supaya saya tidak tergolong orang yang jahil, orang yang bodoh. Jadi ini peristiwanya begini. Pada suatu ketika ada peristiwa pembunuhan di mana ada seorang kaya yang mandul tidak punya anak, lalu dia mengangkat anak angkat ponakannya. Ponakannya diangkat sebagai anak angkat. Lah ponakannya ini berpikiran jahat, maunya segera mendapatkan warisan dari bapak angkatnya yang kebetulan pamannya itu. Lalu timbul pikiran jahat, pamannya yang sebagai bapak angkatnya itu dibunuh, dengan maksud supaya nanti kalau pamannya sudah meninggal, semua harta warisannya akan dimiliki oleh dia. Lalu jenayah pamannya yang sudah dibunuh tadi dilempar ke rumah tetangganya, kebetulan orang Yahudi itu. Lalu pagi hari orang Yahudi mengetahui kok ada jenayah di luar rumahnya itu. Lalu hebohlah kampung itu, hebohlah daerah itu. Lalu terjadi tuduh menduh satu sama lain. Lalu salah seorang ada yang usul, mbok sebaiknya begini, jangan repot-repot, jangan berkelahi sendiri. Datangnya aja, kita kan punya Rasul, Nabi Musa, bagaimana? Kita beri berita seperti ini, bagaimana langkah dia itu? Nah, lalu Musa setelah beritahu kondisi seperti itu, Musa mohon pada Allah, yang intinya bagaimana ini, penyelesaiannya ini. Nah, makanya terus Allah memerintahkan kepada Musa, lalu perintah kepada Musa itu diabadikan di Quran ini, di mana Musa itu mengatakan tadi itu, Baitqala Musa ketika Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum, Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi betina. Nah, ini ada maksudnya nanti ada ceritanya di belakang. Lalu diperintah begitu saja, mereka Bani Israel itu menjawab, apakah kamu itu justru akan melecehkan aku? Kamu itu dilapori untuk menyelesaikan masalah pembunuhan, kok malah kami disuruh menyembelih sapi perempuan? Itu kan pelecehan, tidak menyelesaikan masalah, kok malah suruh menyembelih sapi. Itu loh, gimana ini Musa ini? Lah karena Musa itu dilecehkan juga oleh mereka, didakwa melecehkan orang Yahudi, Musa lalu menyambut, mengatakan, aku berlindung pada Allah, sungguh aku berlindung pada Allah, saya tidak akan berbuat melecehkan engkau. Saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan saya itu tidak tergolong yang bodoh. Masa menghadapi peristiwa seperti itu kok sebodoh ini saya, lalu melecehkan? Bukan, saya tidak akan begitu. Saya minta berlindung pada Allah supaya itu tidak termasuk orang yang bodoh. Nah, jadi dalam penyelesaian masalah pembunuhan tadi, tetap Musa oleh Allah diperintahkan supaya umatnya yang mengalami itu tadi, heboh tentang pembunuhan itu, mereka disuruh menyembelih sapi. Nah, bagaimana seterusnya? Qalut ulana rabbaka yubayyilana mahi. Karena mereka diperintah untuk menyembelih sapi, mereka lalu berkata, Ut'ulana robbaka yubayyilana mahi. Hei Musa, berdoalah kepada Tuhanmu
untuk saya, untuk kami ini, supaya menjelaskan sapi yang harus sembelih itu sapi yang bagaimana. Kami kok disuruh menjelaskan sapi, pas sapinya yang bagaimana? Coba, tolong berdoa pada Allah, suruh menjelaskan sapinya bagaimana. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridun wala bikr. Lalu Musa menjawab setelah dapat wahyu dari Allah, dia mengatakan, sesungguhnya dia Allah itu sudah mengatakan, innaha, sesungguhnya sapi betina itu yaitu sapi la faridun wala bikr, yang tidak muda dan tidak tua. Awanun baina dalik, yang cukupan di antara duanya itu, tidak tua, tidak muda. Nah, gitu. Jadi yang tengah-tengah. Fa'malu matuk marun. Oleh karena itu, laksanakan kamu menyembelih sapi itu. Apa yang diperintahkan kamu laksanakan. Kamu kan diperintah untuk menjadi sapi. Mereka belum puas itu dengan jawaban demikian itu. Belum puas. Kalau hanya diberitahu sapinya itu hanya yang cukupan, tidak tua, tidak muda, tidak tua, tidak muda. Di antara itu. Masih tanya mereka itu pada Musa. Qalut ulana rabbaka yubayyilana malanuha. Mereka masih berkata, minta kepada Musa, hei Musa, berdoalah kamu kepada Tuhanmu agar Tuhan itu menjelaskan kepada kami ini, sapi yang harus kami sembelih itu sapi yang warnanya apa. Nah, sekarang bertanya soal warna. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un lanun tasurunadin. Musa menjawab, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman, memberitahu kepada saya, yang intinya innaha, sesungguhnya sapi yang harus disembelih itu yaitu yang warnanya kuning tua. Oh, kuning tua. Kuning tua. Launuha tasuru nadirin, yang warna kuning tua itu akan menyenangkan orang yang melihat. Nah, jadi sudah. Yang kedua dia minta seperti itu, ditunjukkan sapi yang harus kau sembelih kelirnya yang kuning tua. Belum puas lagi dasar Bani Israel. Qalut ulana rabbaka yubayyilana mahi. Mereka berkata lagi pada Musa, ya Musa, berdoalah pada Tuhanmu kepada saya ini, untuk kami ini, suruh menjelaskan sapi yang mau disembelih itu yang seperti apa. Oh, masih tanya betul lagi. Innal baqara tasyabaha alaina. Sebetulnya kami ini melihat sapi itu masih sama saja. Kami belum jelas tentang sapi itu. Saya itu masih bingung, sapi yang harus disembelih yang bagaimana, masih sama saja sapi. Jadi dia belum tahu itu. Sapi yang harus tahu, yang baik yang belum tahu. Maka dia mengatakan, innal baqara tasyabaha alaina. Sapi itu bagi saya itu masih sama saja. Aku tidak jelas itu. Yang mana yang bagaimana tidak tahu. Wa inna insyaallah lamutadun, dan sesungguhnya kami ini insyaallah nanti dapat petunjuk. Lamutadun. Nah, kalau sudah Anda menjelaskan sapi yang bagaimana, saya itu masih ragu-ragu, masih tidak tahu sapi yang bagaimana. Nah, kalau kamu nanti menjelaskan, insya Allah saya ini nanti mendapat petunjuk dari Allah. Lalu Musa menjawab lagi, qala, berkatalah Musa, innahu yaqulu, sungguhnya Allah itu berfirman, innaha baqaratun la dalulun tusirul ardo walataskil karsa musalamatul lasyata biha. Sapi itu yaitu yang tidak dijinakkan, yaitu sapi yang kalau oleh para petani di desa saya itu hidungnya lalu dikasih tali itu nanti untuk ya sapinya untuk menggeret kendaraan apa gerobak apa itu. Lah itu namanya dijinakkan, bukan yang itu, bukan sapi yang seperti itu. Bukan sapi yang dijinakkan tusirul ardo, bukan sapi yang dijinakkan untuk membajak tanah. Para petani itu bukan itu. Watasil kasa, dan bukan sapi yang untuk menyirami tanaman, juga bukan itu. Musalamatul lasyata biha, yaitu yang bagus, yang mulus, yang tidak ada cacatnya, tidak ada belangnya ini.
sapinya tidak belang, yang polos kuning mulus, kuning tua. Lah setelah Allah melalui Musa menjelaskan sapi yang dimaksud seperti itu, mereka sudah agak puas. Lalu mereka menjawab, qalul ana ji'na bil haq. Lah sekarang ini Musa, kamu sekarang sudah mendatangkan sesuatu yang benar, yang hak. Oh itu toh yang dimasukkan sapi yang disembelih. Ya sudah, saya akan laksanakan. Jadi yang kamu berikan sudah benar, kamu sudah mendatangkan sesuatu yang benar itu. Pada bakuha, kemudian itu mereka menyembelih sapi itu. Wa makadu yaf'alun, hampir saja mereka itu tidak bisa melaksanakan penyembelihan itu. Karena apa? Dalam rangka mencari sapi yang akan disembelih itu, dia mengalami kesulitan. Cari kemana-mana sulit. Lalu ada sapi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Allah tadi, hanya satu-satunya. Maunya itu tidak dijual. Tapi karena diplomasinya supaya bisa dibeli, ya sudah. Dengan cara bagaimana supaya dibeli. Tapi akhirnya diputuskan, ya silakan beli. Harganya, yalah pokoknya coba nanti kalau sudah disembelih sapi itu, lalu dikuliti ya, kulitnya lalu dihamparkan begitu, lalu seluas kulit sapi itulah dikasih uang. Uang ditaruh di situ, uang logam itu dari emas apa bagaimana itu sana, dinar bagaimana, ditaruh itu, dijejer-jejerkan sepenuh kulit sapi itu. Bayangkan kalau emas itu, emas dinar, uang dari emas sepanjang, berapa harganya itu. Tapi ya seperti itu permintaannya yang punya sapi, dan dituruti akhirnya. Lalu akhirnya mereka itu menyembelih sapi itu. Terus berikutnya, wa id qaltatum nafsam fadara'tum. Lah di sini peristiwa di sini. Ingatlah ketika kamu membunuh, ini ya anak pemuda anak angkat tadi, ketika kamu salah seorang dari kamu itu membunuh seseorang, yaitu pamannya tadi, fadara'tum, terus kamu itu berdebat dalam pembunuhan, siapa yang membunuh, satu sama lain saling menuduh, jadi heboh, lalu terjadi lapor Musa, lalu Musa diperintah Allah suruh membeli sapi tadi. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah membuka kedok. Ya, membuka kedok. Artinya itu menjelaskan siapa yang membunuh yang kamu sembunyikan itu. Nah, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah membuka kedok, membuka rahasia yang kamu simpan tuh. Siapa sebenarnya yang membunuh? Tadi kan tidak ketahuan. Yaitu dengan cara bagaimana? Setelah sapi itu disembelih, sebagian anggota sapi, anggota badan, entah ekornya entah apa tidak dijelaskan itu, ya sebagian dari daging sapi itu dipukulkan kepada, diperintahkan oleh Musa suruh memukulkan orang yang mati itu, dipukul dengan ekor umpamanya, dengan ekornya umpamanya bagian badannya itu. Begitu dipukul, paman yang mati tadi hidup, lalu mengatakan, aku yang membunuh adalah ponakanku sendiri yang tak ambil anak angkat itu. Sudah jelas. Jadi yang membunuh ponakannya. Lalu si paman tadi mati kembali. Nah, hanya bangun dari kematian, hanya sekedar memberitakan bahwa yang membunuh itu si dia itu atas tadi, atas kehendak dari Musa disuruh menyembelih sapi atas perintah Allah tadi. Nah ini dijelaskan bagaimana Allah mengungkap rahasia yang disembunyikan. Fakulna, Allah mengatakan, aku berfirman, idribu biba'diyah, pukullah sapi yang sudah sembelih itu biba'diyah dengan sebagian tadi, sebagian anggotanya tadi saya sebutkan umpamanya ekor gitu. Kadzalika yuhyillah, maka demikianlah Allah menghidupkan yang mati tadi. Nah tadi sudah saya katakan, Allah menghidupkan yang mati tadi. Wajirikum ayatihi lalakum takilun. Yang demikian itu Allah memberitahukan kepadamu ayat-ayat kekuasaan Allah, di mana Allah bisa membuka rahasia yang disimpan mereka dengan cara menyembelih sapi tadi. Lalakum takilun, mudah-mudahan kamu sekalian itu menggunakan akal.